فضل حبيبنا شفينا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسنبقين مقدم محمد بن علي بعلوي ورسولهم وفروعهم ثم إلى الإمام مهاجر إلى الله أحمد ثم إلى الإمام سيد علي بن عباس الملك الحسني الكريم أبو يزيد محمد بن علي الملك الحسني جميع أولياء الصلحاء المذكورين في هذا الكتاب ومن قرأه بنية خصوصا بالرقية سيد حسن بن أحمد دهر وأمام خادجة بن وفيه دعاء أن الله يعلي درجات في الجنة بدعاء لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام سيد علي بن عباس الملكي الحسني وابنه الكريم أبو يزيد محمد بن علوي المالك الحسني رضي الله عنهما ورضي عنا بهما ورحمهم الله ورحمنا بهما في الدار آمين. الترغيب في الإكثار من ذكر الله. Perintah dan anjuran untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin. وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Perintah untuk memperbanyak zikrullah. Jadi arti zikrullah ini mengingat Allah. Mengingat Allah ya, itu artinya luas. Tidak hanya dengan kita membasahi bibir dengan memuji Allah, baik itu istighfar atau membaca hamdalah atau membaca sholawat dan lain sebagainya. Dan itu sangat besar pengaruhnya. Disebutkan Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Ya Rasulullah, beri aku wasiat tapi yang singkat saja. Dalam riwayat
awsini biwasiyatin atathabbat biha. Ya Rasulullah, beri aku wasiat yang aku tetapi ini sampai wafat. Aku lazim ini sampai wafat. Jadi meminta wasiat itu termasuk kebiasaan orang-orang soleh. Kenapa? Karena memang mereka ingin diberi sesuatu yang sifatnya itu bukan wajib tapi diwajibkan untuk diri mereka sendiri. Mewajibkan diri untuk suatu ibadah yang mereka lazimi sampai wafat. Ini sangat dianjurkan para sahabat demikian. Dan paling afdolnya wasiat taqwallah. Paling afdolnya wasiat adalah ketakwaan kepada Allah. Sehingga Nabi SAW ketika melihat pemuda tersebut menanyakan sesuatu dan Nabi melihat di hatinya ada kesungguhan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, kesungguhan untuk mendapatkan husnul khitam di akhir hayat, maka Nabi menjawab, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lidahmu senantiasa basah berzikir kepada Allah. Artinya jangan diam kecuali dengan berzikir. Jangan diam. Ya, jangan diam, basahi lidahmu untuk zikir. Dengan apa? Terserah. Yang punya Quran dengan Qurannya. Yang punya sholawat dengan sholawatnya. Yang punya istighfar dengan istighfarnya. Yang punya doa-doa dengan doanya. Intinya jangan keluar dari lisan kecuali yang baik. Dan ini merupakan perintah Nabi SAW dalam salah satu hadis, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, beriman akan adanya hari akhir dan setelah itu ada hari pembalasan, hendaknya dia banyak diam. Hendaknya dia mengucapkan hal-hal yang baik saja. Kalau enggak bisa, ya diam saja. Dari sini Nabi SAW mengaitkan iman itu enggak banyak ngomong, kecuali yang baik. Tanda orang mukmin, dia tidak mengucapkan kecuali yang baik. Kalau enggak bisa, maka dia banyak diam. Nah, termasuk ucapan yang baik itu adalah banyak zikir. Sehingga fadilah zikrullah ini sangat besar. Bahkan kalau kita teliti di dalam sirah keseharian Nabi, itu Nabi SAW mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gak pernah lepas dari doa. Mungkin waktu kita kecil hafal doa makan, itu dari Nabi. Doa habis makan, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa melepas pakaian, doa memakai pakaian, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa berkendara, doa ketika bepergian jauh. Sehingga di sini penuh dengan doa. Seakan-akan tidak ada waktu kosong kecuali di situ ada doa yang Nabi ajarkan untuk kita. Menunjukkan Nabi setiap harinya seperti itu. Ayat apa itu? Setiap harinya beliau ini berdoa, termasuk zikir. Karena itulah rugi orang yang mengkhususkan doa itu waktu habis sholat saja. Rugi kalau ada orang mengkhususkan doa cuman habis sholat. Ketika selesai di luar sholat dia nggak doa lagi, ini rugi. Karena ajaran Nabi nggak demikian. Sama seperti
berzikir, yaitu membasahi lidah dengan zikir. Sebagian orang ya tidak berzikir, tidak memegang tasbih kecuali habis sholat. Tapi salam selesai, taruh lagi, dicantolkan lagi. Tidak zikir lagi, nanti asar baru habis salam baru saya ambil lagi tasbihnya, saya zikir lagi. Ini rugi. Kenapa? Karena zikir sendiri itu disuruh memperbanyak, bukan mempersedikit. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah ketika menyebutkan ciri-ciri orang munafik, itu Allah berfirman, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang munafik itu mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Artinya nggak senang zikir. Jadi nggak mengatakan orang munafik nggak berzikir, mereka berzikir, cuman sedikit. Ya. Penyebabnya apa? Karena mereka nggak beriman dengan adanya balasan daripada zikir. Bahkan yang parah lagi, kadang-kadang membuli orang yang banyak zikir. Oh ini tasbihan so alim, ini tasbihan terus. Oh ini sampean dari mana ajaran zikir banyak? Berapa jumlahnya kok kayak gini? Nah ini kadang-kadang seperti ini. Orang-orang yang dia nggak senang zikir, ngajak orang nggak senang zikir juga. Di mana-mana dasarnya zikir kayak gini. Zikir itu sudah ada perintah dalam Al-Quran. Sampean mau bertasbih 10.000 kali, gak ada yang mengharamkan. Saya mau duduk baca la ilaha illallah puluhan ribu kali, gak ada yang mengharamkan. Sampean mau sholawat, baca sholawat sampai berbusa, gak ada yang bilang haram. Yang bilang haram itu kalau yang nyalahkan orang banyak zikir. Ada orang zikir disalahkan. Nah ini yang haram, Pak. Kenapa? Dari mana sampai mengharamkan sesuatu yang Allah perintahkan? Tapi mereka nggak ada dalilnya. Dalilnya ada. Itu apa? Allah berfirman, "Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah yang banyak agar kalian menjadi orang yang sukses, yang bahagia di akhirat. Nah ini perintah dari Allah. Tanpa bilangan. Dengan bilangan, ya silahkan. Karena kalau sudah urusan disuruh banyak, mau bilangan khusus, gak bilangan khusus, gak apa-apa. Karena biasanya orang itu, kalau ada bilangan khusus, dia bisa istiqomah. Saat saya mau per hari sholawat 1000 kali, silahkan. Sebab kalau dia gak pakai patokan angka, khawatir gak istiqomah. Sekuatnya hari ini 100.000, besok 10 aja. Nah, ini repot lagi. Sementara istiqomah itu penting. Nah untuk biar membantu istiqomah dikasih angka. Angka ini tergantung kita. Dan kadang-kadang seorang guru mursyid itu ngasih, oh baca ini sekalian kali dulu. Oh saya kuat nambah, jangan dulu. Itu dulu di istiqomah dulu. Sampai 40 hari baru tambahin lagi, silahkan tambah 100. Oh saya mau 1000, jangan tambah 100 dulu. 40 hari tambah 100 lagi. Karena zikir itu sampai wafat. Ibadah itu sampai wafat. Bukan patokan sebulan aja Ustaz, nanti gak bilang lagi. Dan demikian. Nah biar orang itu bisa istiqomah sampai wafat, jangan banyak langsung. Pelan-pelan. Karena ibadah itu sampai wafat. Bukan hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi sampai wafat. Karena itulah Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa iqal. Amal yang paling Allah cintai itu yang paling istiqomah, yang paling langgeng, walaupun sedikit. Anak kecil itu bisa tumbuh kembang sehat karena dia istiqomah makan, walaupun separuh piring. Tapi istiqomah sehari 3 kali, pagi sedikit, siang sedikit, malam sedikit. Istiqomah dia bisa tumbuh kembang.
Tapi kalau makan satu nampan seminggu, kalau nggak rumah sakit ya kuburan itu aja. Terus nggak makan lagi, jangan banyak-banyak. Termasuk godaan syaitan. Pas kita ini pengen baca Quran, pengen sholat malam, ayo yang banyak, langsung 10 juz. Nah, akhirnya seminggu nggak baca Quran lagi, capek 10 juz sudah. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan Anda istiqomah. Sehingga dalam hal ini semua amal itu perlu pembimbing. Karena pembimbing itu yang ngerti. Oh ini terlalu semangat, diredam dulu. Kalau saya kasih dikit aja. Enggak mau banyak, enggak mau sedikit, dikit aja dulu. Harus ada peredamnya. Pembimbing ini namanya Syekh Murabbi. Ya, guru pendidik hati. Itu biasanya ngasih sekian dulu sampai dia menikmati zikir tersebut. Kalau sudah menikmati, tidak perlu disuruh lagi karena sudah kebutuhan. Anak kecil itu ketika dia belum ngerti enaknya nasi itu dipaksa dulu, digendong kemana-mana, masuk 2 suap, 3 suap. Kadang-kadang nonton kartun dulu, baru beberapa suap masuk. Nunggu sebulan 2 bulan, sudah dia nggak perlu lagi diiming-imingi, langsung minta sendiri dia. Makan. Kenapa? Karena dia sudah ngerti nikmatnya makan. Sebelum ngerti, ya kita paksa dulu. Maksanya ya enggak, bukan dipaksakan apa. Yang penting ya apa masuk. Sampai dia menikmati zikir tersebut. Arti yang kedua daripada zikrullah adalah ingat Allah dalam segala hal. Ini lebih tinggi maknanya daripada zikir lisan. Ya. Lebih tinggi maknanya daripada zikir lisan. Apa itu? Yaitu dia orang yang setiap kali itu ingat Allah. Ya apa cara ingat Allahnya? Seandainya dia dapat musibah, langsung diingat Allah. Oh ini adab saya kepada Allah ketika dikasih musibah, sabar. Dia ingat Allah, gak ngeluh dia ke manusia. Ini gak banyak zikir, misalnya gak banyak zikir, tapi dia dalam hal ini ingat Allah. Ketika dihadapkan dengan maksiat, mata dia nutup mata, ingat Allah. Ketika ada orang yang bergibah, ingat Allah dia. Allah jangan. Ganti topik dengan ini. Dia ingat Allah. Ketika ada kesempatan untuk maksiat, dia ingat Allah. Karena maaf ada orang dia buka Facebook tapi kiri megang HP, kanan megang tasbih, ini repot lagi. Ya. Yang dibuka hal-hal yang enggak baik sambil astagfirullah. Ngapain? Percuma juga sampean. Kanan istighfar, tapi yang dilihat tangan kiri repot lagi. Ini secara hakikat dia nggak ingat Allah. Dia nggak ingat Allah. Dari sini ingat Allah yang paling tinggi ini adalah yang tadi. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia bersyukur, dia ingat Allah. Ketika dihadapkan akan masalah-masalah, dia kembali kepada Allah. Nah, ini namanya ingat Allah. Ketika apa yang dia inginkan gak sesuai, dia sudah berusaha maksimal gak sesuai, dia ingat Allah apa? Ridho dengan Tuhan Allah. Oh ini Masya Allah, yang seperti ini ibadah yang gak ada selesainya. Orang yang seperti ini masuk firman Allah, fadkuruni adkurku. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Ini dalam Al-Quran. Sehingga dalam hal ini zikrullah ini sangat banyak ya. Pertama itu zikrul lisan. Zikrul lisan ini nggak boleh putus. Walaupun sudah jadi wali, jangan putus. Walaupun sudah jadi wali, jangan putus. Kenapa? Karena ini permulaan yang nggak bisa ditinggalkan. Ini permulaan. Setiap orang itu pasti harus banyak zikir lisan dulu.
sampai dia merasakan lezat, ya, itu jangan putus ini. Imam Junaid al-Baghdadi, seorang arif billah, ketika beliau itu dalam kesendiriannya pegang tasbih, muridnya mengatakan, ya Syekh, seperti Anda, makom seperti Anda masih tasbihan. Artinya ini sudah level Anda sudah bukan zikir kayak gini lagi. Kata beliau, syai'un wasalna bihi ilallah fala natruku. Ini sesuatu yang kami sampai pada Allah dengan sebab yang kecil ini, maka enggak kami tinggalkan walaupun sudah nyampe puncak. Karena beliau kalau sudah para awliya itu zikirnya zikir ruh. Ya. Jadi awal zikir lisan, naik ke zikir qalb. Zikir hati ini, hati zikir terus. Ya, walaupun lidah itu enggak bergerak, hati ini zikir terus. Dan yang seperti ini orangnya biasanya enggak senang rame. Dia sangat ramai dalam kesunyiannya, senang sepi dia. Senang sunyi. Dan ini yang disifatkan oleh Nabi daripada 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar nanti. Siapa itu? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri sampai menangis kedua matanya. Kenapa menangis? Nikmat. Saking nikmat ini sampai netes air mata. Nah, ini pakai kata khaliyan, sendiri. Orang kalau sudah senang menyendiri dengan Allah, dia nggak senang rame. Nggak senang rame. Kalau contoh ada keharusan, contoh dakwah, mau nggak mau Pak, kumpul orang. Hadir Jumatan, mau nggak mau kumpul orang baru. Kalau nggak gitu nggak mau. Senang nyendiri. Karena dia ramai dalam kesendiriannya. Kalaupun kumpul orang, dia menyendiri karena orang-orang nggak kayak dia. Yang sini ngomong politik, yang sini ngomong demo, dia sama Allah aja itu. Dia sendiri dalam keramaian. Karena orang-orang nggak sama dengan dia. Artinya nggak sama apa? Hatinya beda sudah. Pembahasannya beda. Kalau dia membahas dzikir, nggak ada yang mau dengar. Yang sini dengar musiknya, bahas musik. Yang sini bahas artis, sini bahas bisnis, ini bahas macam. Dia nggak mau bahas itu. Yang dia bahas bagaimana dia dengan Allah. Tapi nggak ada yang mau pembahasan kayak gitu. Sehingga dia sendiri dalam keramaiannya. Dan dia ramai dalam kesendiriannya. Ya, itu orang-orang yang ahlul dzikir, dzikir golok. Nanti nyampe level dzikir ruh. Ya apa dzikir ruh itu Ustaz? Nah, itu level wali Pak. Ya, enggak tahu juga kita kayak apa modelnya. Ya. Nah, seorang para aulia itu tetap mereka enggak melepaskan tasbih. Walaupun itu level biasa, tetap mereka enggak lepas tasbih. Kenapa? Karena tadi bisa jadi ini sebagai tawadhu. Sebagai bentuk ini tawadhu, saya masih level tasbih. Orang sekarang kalau enggak tasbihan ya bukan berarti puncak tinggi, bukan. Ya, karena memang enggak senang zikir itu aja. Jadi jangan merasa Anda malu megang tasbih. Ya. Nanti dikira saya so ini Ustaz. Itu urusan dia. Yang penting Anda enggak ada niat pamer kan ya sudah, aman. Karena tadi ada orang-orang itu enggak senang kalau kita ini berzikir. Kadang orang yang termakan itu sih nanti aja. Saya enggak megang tasbih kecuali di rumah. Pas di rumah enggak megang tasbih juga sama. Ya, enggak enak Ustaz banyak orang jadi enggak tasbihan. Tapi tadi zikir itu ada waktunya. Ada zikir yang makruh. Kapan? Waktu khutbah. Makruh. Karena waktu itu bukan zikir lisan, zikir telinga. Anda ibadahnya ibadah telinga, bukan lidah. Waktu pengajian, makruh Anda berzikir. Karena telinga
Yang berzikir itu telinga dan hati Anda. Bukan urusan tasbih. Tasbih nanti. Habis pengajian silahkan sampai duhur tidak apa-apa. Nah, tapi tadi harus kita tahu kapan waktu-waktu zikir itu ada. Di sini Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsik." Ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu. Fi nafsik di sini artinya dalam kesendirianmu. Ya, fi nafsika yaitu dalam kesendirianmu. Karena memang ada keutamaan zikir bersama orang banyak ada. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang zikir bareng-bareng. Ya. Karena ada perintah memang. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi." Barang siapa yang mengingat aku dalam kesendiriannya, aku ingat dia. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhum. Barang siapa yang berzikir, yang menyebut aku, berzikir kepadaku dalam sekelompok manusia. Kumpulkan orang bareng-barang berzikir, isi ghosa, baca tahlil, baca tahmid, baca sholawat bareng-bareng. Maka kata Allah, "Dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhum." Aku akan menyebut nama dia di suatu kelompok yang lebih afdal daripada mereka. Siapa? Malaikat. Allah sebut nama dia di antara malaikat. Kalau sudah malaikat kenal, ahli langit kenal, maka diumumkan kepada ahli bumi. Karena itulah orang-orang yang soleh itu mengenal satu sama lain, walaupun tidak pernah ketemu. Para aulia itu mengenal satu sama lain, walaupun tidak pernah ketemu. Kenapa? Karena nama mereka ini terkenal di langit. Disampaikan kepada orang-orang pilihan itu. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu hidup di masa Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Cuman Nabi mengenal beliau. Nabi mengenal beliau. Kenapa? Karena tadi dirindukan ahli langit. Termasuk orang-orang yang dirindukan ahli langit. Sehingga Nabi mengenal beliau. Mengenal Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dan ini banyak yang seperti itu. Tadarru'an wa khifah. Dengan tadarru', dengan khusyuk. Ya, dengan khusyuk wa khifatan, dan sembunyi-sembunyi. Khifah ini sembunyi-sembunyi. Ini kalau kita zikir sendiri, afdolnya ya ada waktu dengan Allah khusus. Karena sebagian guru saya mengatakan hendaknya engkau itu punya waktu khusus antara engkau dengan Allah. Hendaknya engkau punya waktu khusus antara engkau dengan Allah. Lepaskan HP, gak pakai apa-apa, ya. Artinya gak pakai apa-apa ini, gak HP-an, gak sibuk ini, gak sibuk itu. Duduk ingat Allah. Itu harus ada kita. Kenapa demikian? Karena seseorang itu akan tahu tujuan hidup kalau dia menyendiri. Introspeksi itu terjadi ketika sepi. Saya kasih contoh pedagang ya. Pedagang itu kalau sudah mau tutup, dilihat pembeli sudah nggak ada, ini ditutup pintunya separuh misalnya, sudah tanda tutup. Nah di situ dia baru bisa ngitung nih, barang yang banyak laku apa. Oh ini berarti nanti dinaikkan sekian persen lah. Barang yang jarang laku, oh ini berarti diturunkan harganya. Barang yang habis, oh ini nanti pulaan lagi. Itu kapan? Waktu sendiri. Waktu banyak pembeli nggak bisa Pak, nggak bisa dia mikir ke situ. Nunggu sepi dulu ya. Sepi baru dia bisa ngitung. Nah dia yang seperti ini akan maju bisnisnya. Nah orang yang pengen maju,
derajatnya di sisi Allah tambah naik, harus ada waktu introspeksi. Waktu dia menyendiri, ya, mengingat Allah Ta'ala. Minimal dia tafakur. Jadi tafakur itu ibadah pikiran. Kalau dzikir ibadah lisan. Ya, apa tafakur itu, Ustaz? Pertama, Anda harus tanya, saya ini diciptakan untuk apa? Anda duduk menyendiri di waktu orang anak istri tidur sudah sepi. Ya, anak tidur, istri tidur sudah. Ada sholat 2 rakaat, duduk. Pikirkan satu. Di antaranya apa? Saya diciptakan diri untuk apa? Enggak, saya ini apa sih? Karena enggak mungkin Allah menciptakan makhluknya sia-sia, itu enggak mungkin. Pasti ada tujuan besar. Habis itu sudah berapa lewat umur saya, untuk ibadah ini berapa? Lebih banyak ibadah apa lebih banyak hal lain? Mikir. Kemudian itu perlu Anda waktu sepi menyendiri. Banyak orang yang dapat su'ul khotimah karena nggak mikir ini, Pak. Banyak orang dapat su'ul khotimah karena nggak mikir ini, nggak ngerti dia hakikat tujuan hidup. Orang tahu tujuan hidup ketika dia itu menyendiri. Baru kemudian pertanyaan besar, di dunia apa yang kau cari? Di dunia apa yang kau cari? Saya ini pengen pertanyaan kayak gitu itu tulis besar, ya, dibuat kaligrafi. Indonesia aja, sampai taruh di kamar sampean. Tiap mau tidur baca. Pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa jawab cuma Anda. Dan Anda kalau setiap malam mikir itu, insya Allah tambah baik. Kalau bisa jawab nih, kalau bisa jawab, insya Allah tambah baik sampai. Kualitas tujuan seseorang itu akan bertambah baik kalau dia ngerti tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya cuma numpuk harta, dia salah jawab, ya sudah, salah terus. Tujuan hidup dia untuk menyenangkan anak istri, ya salah terus. Bukan lillah lagi dia. Bukan lillah, untuk apa? Lizaujah wal aulad, untuk anak dan istri. Hidup saya untuk anak istri, ngapain? Mereka nggak balas Anda nanti di akhirat. Lillah. Hidup lillah itu berat, Pak. Banyak orang pengen wafat di jalan Allah. Tapi ada yang lebih berat apa? Hidup di jalan Allah itu berat. Kalau di jalan Allah gampang, ikut jihad aja, lillah, bismillah. Yang repot hidup di jalan Allah. Karena ini prosesnya puluhan tahun. Puluhan tahun. Nah, yang inilah yang menghasilkan nanti Anda akan wafat di jalan Allah. Walaupun mati di kasur. Walaupun meninggalnya di rumah sakit. Meninggalnya itu bukan di mana pernah walaupun. Anda akan meninggal di jalan Allah. Kalau hidup Anda di jalan Allah. Nah ini. Wadunal jahri minal qaul. Dan tidak mengeraskan suara. Ya, tidak mengeraskan suara. Ini kalau zikir sendiri. Jangan sampai diambil dari ayat ini, berarti nggak boleh zikir keras-keras. Tidak. Ya. Zikir keras, zikir pelan, itu ada faedahnya dan ada dalilnya masing-masing. Arti dunal jahri di sini apa? Untuk menjaga keikhlasan Anda. Menjaga keikhlasan Anda sehingga tidak ada niat riyah, niat pamer dengan zikir. Wa dunal jahri minal qaul. Kapan zikirnya itu? Bil ghudwi wal asal. Di setiap sore dan pagi. Kata ulama tafsir, bukan berarti hanya di 2 waktu ini, bukan. Artinya setiap waktu. Karena seringkali Allah itu menyebutkan makna selamanya terus menerus itu dengan pagi dan sore. Artinya terus menerus. Gak pagi, gak sore, terus menerus.
Walaupun kata ulama paling afdolnya waktu zikir itu adalah yang disebut dalam Al-Quran bil ghudwi wal asal, di waktu pagi, di waktu sore. Kenapa? Kata ulama di antara hikmahnya karena perpindahan malaikat di waktu itu. Malaikat yang mencatat amal Anda mulai pagi sampai sore diganti di sore hari. Malaikat yang mencatat amal Anda dari malam sampai pagi diganti di pagi hari. Sehingga di waktu perpindahan tugas malaikat ganti shift itu, tutup amal Anda di tulisan mereka dengan kebaikan. Tutuplah amal Anda di tulisan mereka sehingga mereka lapor kepada Allah itu dengan yang baik. Seorang ulama mengatakan, barang siapa yang menghidupkan 4 waktu ini, 4 waktu aja dia hidupkan dengan ibadah, maka dia tertulis orang yang menghidupkan seluruh waktunya untuk ibadah. Dan yang dulu-dulu yang banyak lalai, dulu-dulu masa kita masih muda, masih remaja, masih nakal itu akan tertutupi kalau kita istiqomah 4 waktu ini sampai wafat. Yang pertama, sebelum subuh. Usahakan Anda ada bangun sebelum subuh. Walaupun cuma setengah jam. Tapi bukan cuma bangun, Pak, zikir. Apa zikir paling afdal, Ustaz? Apapun, tapi yang paling utama istighfar. Karena perintah Allah di Quran disebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Ya. Bahkan Allah dalam surah Ali Imran memuji wal mustaghfirina bil ashar, dan Allah memuji orang-orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Di waktu sahur itu banyak istighfar. Tahajudnya kapan, Ustaz? Ya sebelum itu. Sebelum itu. Jadi waktu tahajud itu afdolnya ya itu di 4/5 malam. Jadi kalau kita 4/6 ya. Kalau kita mau bagi nih malam itu menjadi 6. Menjadi 6. Kita mulai dari jam 8 sampai jam 5. Karena 5 adzan subuh. 8 sampai jam 5 ini ada 9 jam. 9 jam, Pak. Ya, 8 malam sampai jam 5 itu ada 9 jam. Kalau kita bagi menjadi 6, berarti masing-masing sejam setengah. Sejam setengah. Sejam setengah pertama jam 8 sampai setengah 10. Di 1/6 yang pertama. 1/6 yang kedua setengah 10 sampai jam 11. 1/6 ketiga jam 11 sampai setengah 1. 1/6 keempat setengah 1 sampai jam 2. 1/6 yang kelima, nah ini jam 2 sampai setengah 4. 1/6 yang terakhir setengah 4 sampai jam 5. Dan paling utamanya ya untuk tahajud dan doa serta istighfar itu 1/3 malam terakhir. Kalau 1/3 malam berarti 1/6 yang kelima dan 6. Berarti mulai jam 2 sampai jam 5. Untuk tahajud itu 1/6 yang kelima. Berarti mulai jam 2 sampai setengah 4. Setengah 4 sampai jam 5 itu waktu istighfar. Kalau mau membagi seperti itu. Waduh, Ustaz, saya bangun setengah 5 ya apa Ustaz? Kalau setengah 5 ya tahajud, Pak. Tahajud dulu, witir dulu, baru istighfar seadanya sudah. Kalau dalam 100 ya alhamdulillah 100. Ya, kalau 200 ya 200. Jangan enggak tahajud tapi istighfar, jangan. Ya, karena tahajud itu wajib bagi Nabi SAW. Sangat sunnah untuk umatnya. Sampai-sampai Nabi bersabda,
Izzul mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan orang mukmin itu ketika dia ada bangun malamnya. Kalau ada bangun malamnya, mulia ini orang. Ya. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri-ciri mereka di wajah mereka dari bekas sujud, bekas sholat malam. Sujud di sini sholat malam. Apa tandanya? Pucat. Tandanya di wajah mereka ini pucat, kurang tidur. Sehingga kelihatan, oh ini jarang tidur malam, pucat. Arti simahum dalam tafsir adalah pucatnya wajah mereka. Ya, karena banyak sholat malam. Sehingga kelihatan ini kurang tidur. Ya. Nah, itu yang dimaksud. Ada yang mengatakan ini di akhirat nanti. Itu apa? Bercahaya wajah mereka karena banyak sholat. Ya. Nah, tanpa mereka ingin ada tanda itu di dunia. Orang-orang soleh itu sangat anti ingin ketahuan ibadahnya. Sangat anti. Sangat gak seneng kalau ada orang tahu dia ibadah. Ini kalau sholat malam dimatikan lampu, gak dihidupkan. Oleh lampu, wah ini ketahuan bangun malam dia hidup, lampunya hidup. HP gak dihidupkan, gak online ya. Kadang orang ketahuan dia bangun kalau online, masih online berarti bangun nih, ketahuan. Gak mau. Tetap lampu dimatikan, HP gak hidup. Kenapa? Khawatir orang ngerti dia ibadah. Bukan malah ditunjukkan. Oh, ini banyak pembahasan masalah zikir. Wala takum minal ghafilin, dan jangan engkau menjadi orang-orang yang lalai. Insyaallah kita lanjutkan daripada ayat dan hadis yang berkaitan dengan zikir pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semua ibadah itu bernilai pahala di akhirat. Sedikit daripada akhirat itu lebih baik daripada seluruh dunia. Kenapa? Karena akhirat abadi. Seindah-indahnya dunia, dia ada selesainya. Sehebat-hebatnya orang, dia ada masa tenggangnya, ada masa habisnya. Karena itulah sholat qobliyah subuh itu lebih utama daripada dunia seisinya, betul. Dalam hal tadi, jangankan qobliyah subuh, semua ibadah seperti itu. Anda baca Quran karena Allah ya, bukan karena pujian, ya dapat pujian aja selesai. Karena pengen hadiah, ya betul hadiah aja selesai. Karena Allah. Itu lebih baik dari dunia seisinya, betul. Ya. Kenapa? Karena ibadah itu menghasilkan pahala. Pahala itu abadi. Kalau dunia nggak ada yang abadi, ada waktu sirnanya.
Cuman dalam hadis tersebut, mengapa Nabi hanya menyebutkan qobliyah subuh? Karena paling afdolnya sholat rawatib qobliyah subuh. Paling afdolnya rawatib, ya, itu qobliyah subuh. Sehingga Nabi sisipkan itu di dalam qobliyah subuh. Paling afdolnya qobliyah subuh hari Jumat. Paling afdolnya qobliyah subuh itu qobliyah subuh Jumat. Barang siapa yang enggak sempat qobliyah, sunnah mengqodoknya di waktu duha. Bahkan kata ulama, enggak cuman qobliyah, semua sholat sunnah yang punya waktu khusus, tahajud, duha, witir, yang dia enggak mengerjakan di waktu itu karena mungkin sibuk atau tidur macam-macam, sunnah diqodok di waktu yang boleh, ya. Kayak qobliyah subuh, sampean habis subuh enggak boleh diqodok habis subuh, karena habis subuh enggak boleh sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai bolehnya masuknya waktu duha. Kapan itu? Setelah isyraq 16 menit. Setelah isyraq 16 menit itu masuknya waktu sholat isyraq dan waktu sholat duha. Tapi kalau isyraq sendiri ketika terbit matahari itu enggak boleh sholat sunnah. Tunggu dulu 16 menit. Kenapa 16 menit? Karena Nabi bersabda untuk sholat duha itu idar tafa'atis syamsu qadra rumhin, ketika matahari sudah naik setinggi tombak. Naik setinggi tombak ini memerlukan waktu 4 derajat. Naik setinggi tombak ini memerlukan waktu 4 derajat. 1 derajatnya itu adalah 4 menit. Jadi naik setinggi tombak itu naik 4 derajat. Ya, setiap 1 derajat itu membutuhkan waktu 4 menit. 4 kali 4, 16. Dari sinilah ulama mengatakan bahasanya waktu duha dan waktu sholat isyraq itu setelah terbit matahari tambah 16 menit. Nah, disitulah waktu duha sudah nyampe. Isyraq juga sudah nyampe. Isyraq sama duha, 2 sholat yang berbeda. Dia berbeda. Tapi waktunya sama. Kayak tahajud sama witir. Waktunya sama. Kapan itu? Yang penting habis sholat isya. Ustaz, ini sudah jam 2, Ustaz. Jam 2 malam, boleh nggak tahajud? Lihat dulu. Sudah isya belum sampean? Belum isya? Nggak boleh. Belum masuk waktunya. Isya dulu sampean. Sudah isya, Ustaz. Sudah tidur? Belum. Nggak bisa juga tahajud. Tidur dulu. Kalau witir boleh. Karena syaratnya tahajud itu habis sholat isya, habis tidur. Kalau ada orang begadang, nggak bisa tahajud. Tapi sholat mutlak malam banyak. Sholat hajat, tasbih, ya. Sampean mau sholat witir 11 rakaat silahkan. Tapi untuk tahajud harus tidur dulu, walaupun sebentar. Tahajud jam 8 malam boleh nggak, Ustaz? Boleh, yang penting isya selesai. Dan sudah tidur. Ada tidur, ada isya beres, silahkan tahajud jam 8 nggak apa-apa. Nah, ini masalah sholat sunnah di situ, ya. Nah, jadi dalam hal itu, mengapa lebih utama dari dunia isinya? Karena akhirat. Kalau sudah urusan akhirat, Pak, nggak bisa dibandingkan dengan dunia. Walaupun kecil itu akhirat, tapi abadi. Abadi. Sehingga orang yang berakal, orang cerdas itu, dia lebih memilih yang abadi walaupun sedikit. Karena nggak habis-habis, namanya abadi, Pak. Banyak tapi mau habis, dia nggak milih itu. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala sudah ngasih tahu hakikat manusia itu apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih mengutamakan duniawi. Lebih mengutamakan mengejar yang fana. Wal akhiratu khair wa abqa. Padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Enggak usah kayak gitu loh. Banyak buktinya, Pak. Saya enggak bisa bohong. Apa itu? 24 jam untuk ibadah apa untuk nyari duit?
untuk ibadah, apa untuk kesenangan Anda. Itu aja. Kalau lebih banyak jatah dunia, berarti Anda nyari dunia, nggak nyari akhirat. Berarti Anda mengutamakan duniawi daripada akhirat. Ketika Anda menghabiskan satu hari Anda untuk apa? Itu aja patokan. Jadi nggak bisa jawab dengan lisan. Haliah kita kayak apa? Sehingga dalam hal ini, bagi orang yang pengen dia itu digelari orang yang mengutamakan akhir daripada dunia. Caranya apa? Jangan lepas zikir. Di tuku, dimanapun, di kebun, di kantor, jangan lepas zikir. Karena Anda mengutamakan akhirat. Kalau Anda seperti itu setiap waktunya, lebih banyak jatah zikir daripada lalai, Anda termasuk orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia. Jadi bukan berarti di masjid terus, Pak. Udah, silahkan. Di kantor tapi jangan lupa zikir ya. Doa, Quran, sholawat, istighfar, itu zikir. Jangan lupa itu. Berarti Anda orang yang mengejar akhirat daripada dunia. Nah itu aja intinya kalau kita mau keluar dari kebanyakan hukum manusia. Apa itu? Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Dan kita ingin spesial. Karena ahli surga lebih sedikit daripada ahli neraka. Jadilah orang yang sedikit itu. InsyaAllah kita lanjutkan. Oh ya silahkan. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bisa, oh iya, supaya bisa ikhlas, harus kita tanamkan Allah Maha Tahu, dan wajib bagi Allah itu tahu. Pertama, dan hanya Allah yang bisa membalas. Gak ada manusia bisa membalas amal itu, gak bisa. Dia punya apa mau membalas kita? Makhluk itu fakir semua, gak ada yang kaya. Kayaknya dia itu pun karena Allah. Kayaknya dia pun karena Allah. Sehingga dia nggak punya apa-apa. Kalau sudah tahu itu, Allah Maha Tahu. Nggak perlu Anda itu berusaha agar Allah tahu, nggak perlu. Karena sifat wajib Allah, Allah Maha Tahu. Wajib bagi Allah tahu itu. Mau ada sembunyi di kolong ranjang sambil berzikir, Allah tahu. Mau Anda diam-diam berzikir, Allah tahu. Anda sodako, nulis nama orang lain. Atas nama orang lain Anda sodako ke orang dengan nama orang lain. Allah tahu. Bukan ke orang lain itu pahalanya. Karena Allah tahu yang pahala. Oh, engkau yang sodako. Walaupun nama orang lain tetap engkau yang dapat. Ya, gak perlu kita itu mengklaim ini amal saya ya. Gak perlu. Karena Allah Maha Tahu. Itu aja yang tauhidnya dikuatkan dulu. Allah wajib tahu. Karena termasuk sifat wajib Allah al-ilmu. Dan hanya Allah yang bisa balas. Hanya Allah yang bisa balas. Kalau sudah seperti itu, maka orang berusaha menyembunyikan amal. Karena Allah pasti tahu. Dan Allah pasti membalas. Itu aja intinya. Ketika orang lain tahu karena keinginan kita, dan mereka memuji karena itu yang kita cari, selesai pahala. Berarti dia nyari pahala dunia, sudah Allah kasih. Nah, sudah beres kan dia, di akhirat awas ya. Allah berfirman, "Wa man arada wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang ingin balasan duniawi, mau itu harta, pujian, viral, nama yang harum, itu nama balasan duniawi. Di hatinya pengen itu, kata Allah, nu'timina, kami kasih dia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi jatah dia di akhirat gak ada lagi, sudah dapat dia. Jangan minta surga dia di hati. Itu jangan lalai dengan pujaan orang. Kadang kita ini ya ada lihat fulan, Masya Allah,
Dipuji orang, dulu dia sudah meninggal dipuji orang. Kenapa? Karena orang ngerti amalannya dia semua. Tidak beramal kecuali dia pengumuman. Terus Anda tergoda pengen itu, jadi ini kena fitnah. Ini dia kena godaan dunia nih. Jangan. Jangan. Karena kalau kita ditampakkan keadaan orang itu dikubur, teriak-teriak dia. Kenapa? Gak ada amal yang nyampe. Gak ada amal yang nyampe. Masanya kita gak ngerti dia di alam kubur. Kita ngertinya nama dia terpampang terus di TV. Diulang-ulang lagi. Masya Allah. Apa yang dicari? Itu cuma buatan manusia semua. Tapi hakikatnya dia dikubur. Allah, menakutkan. Bisa jadi dia teriak. Dia mengharap satu aja amal yang sembunyi. Tapi masalahnya dia gak ada yang disembunyikan. Semua ditampakkan semua. Rugi. Sehingga seorang ulama mengatakan, kalau engkau ingin maksiat tapi gak ada orang yang tahu, maka juga sama. Hendaknya engkau tuh ingin punya amal baik, gak ada orang yang tahu juga. Kan kita kan kalau maksiat pengen orang gak ada yang tahu kan, takut aibnya kebuka. Kalau engkau kan seperti itu, harusnya engkau juga imbangi itu dengan punya amal soleh, gak ada orang yang tahu, agar imbang ini. Dosa engkau itu bisa ketutup dengan amal itu. Nah itu ya. Jadi untuk menanamkan ikhlas itu usahakan demikian. Ya, kadang-kadang ada godaan itu pengen orang itu ada. Tapi tutup, tekan lagi. Bukan sekarang waktunya, bukan sekarang. Nanti habis meninggal silahkan. Sabar dulu sampai wafat. Sabar sampai wafat. Ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang wari'in, az-zahidin fi dunya wa fima fi aidin nas. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا كرامة من الدين وأنقذ وثوبك رب وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وإلى أن يعلم نحظى بالخير وكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.